Apa saya selalu bilang, afirmasi itu harus dilakukan ketika kamu mau tidur dan ketika kamu mau bangun. Ini selalu saya lakukan. 15 menit. Jangan sampai kamu tidur dalam keadaan kamu marah. Jangan. Karena besoknya energi kamu akan drain. Tidak akan ada yang berubah di dalam hidup kita. Tidak akan berubah nasib seseorang jika dia tidak merubahnya sendiri. Empat 5 tahun yang lalu barangkali saya selalu menghimbau ke teman-teman terdekat saya tuh kan, udahlah kalau bisa jangan pakai BPJS. Kalau itu sama dengan kamu menginginkan sering-sering sakit, gitu kan ya. Betul, Mas. Terus termasuk itu apa? Lah, kalau teman-teman yang dapat bantuan program keluarga harapan tuh kan di depan rumahnya selalu ditempel nih keluarga miskin, keluarga miskin. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Aduh, itu bener-bener ganggu banget Itu guys ya. afirmasi nggak sih, Mas? Nah, Itu afirmasi loh. Marah. Harusnya buat saya orang kaya raya. Kebalikan, kalau orang dulu dianggap miskin marah kan, Iya, mereka sekarang minta kan, dianggap miskin. malah pengen dianggap miskin. iya. Orang zaman dulu kaya-kaya loh, Mas. Dulu nggak mau, meskipun orang miskin dianggap miskin marah dia, Iya, selama betul. dia masih mau bekerja dan lain sebagainya. Iya. Sekarang orang yang rumahnya gedong aja minta ditempel. Saya miskin gitu. Iya. Tapi menurutku itu lebih terhormat sih. Artinya lebih terhormat tuh ya gimana lagi ya? Ada yang lebih nggak terhormat lagi loh. Dan itu merusak merusak Islam loh. Sekarang iklan YouTube dibanjiri sama Quran saya sobek-sobek. Mudah-mudahan kakak donatur melihat saya ini. Itu tuh memalukan Islam banget loh. Betul. Itu direspon dong, Kak Roma, ini kurang ngajar semua deh orang-orang itu. Jadi ngerusak Islam dari dalam tuh menurutku itu salah satu caranya. Sampai kemudian kenapa ya umat Islam kok melarat-melarat semuanya ya? Iya. Kok miskin-miskin semuanya ya? Sampai gini dilakuin. Dia tuh pasang ad di YouTube tuh nggak murah loh. Mahal. Iya, kenapa Gimana? ini untuk Gimana Al-Quran ya? tuh? Gimana tuh? Logikanya gimana? Kelakuannya itu. Ini Mas, frekuensi itu tidak bekerja dengan moral. Frekuensi tidak bekerja dengan moral. Mungkin dia merasa dia adalah superhero ketika dia bisa mendapatkan apa yang bisa dia dapatkan dan dia kasih ke orang lain, tapi dengan cara yang salah. Kayak gitu loh, Mas. Itulah kenapa ada yang hitam dan ada yang putih. Kalau menurut saya, cara dia itu sah. Tapi seharusnya dia melihat titik baliknya ini, dampaknya ke 5 tahun ke depan, ke 10 tahun ke depan ini apa. Dan ini orang-orang yang melakukan iklan seperti itu, mereka tuh orientednya itu ke keuntungan kalau menurut saya. Benar-benar kepada keuntungan. Kenapa? Karena diulang-ulang skemanya. Diulang-ulang skemanya. Karena jujur ya Mas, saya juga punya foundation tentang beras. Dan saya tidak mengulang-ulang ngomongin tentang beras. Saya cuma bilang, terima kasih kalian telah memberikan hadiah di live saya. Seperti yang kalian tahu, 100% hadiah di live saya. Bahkan ketika kalian memberikan TikTok Universe, itu adalah 100% milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan saya distribusikan untuk beli beras. That's it. Nggak diulang-ulang, kita miskin, saya berikan beras, tolonglah ini, tolonglah itu. Nggak mau. Karena mereka itu tidak miskin, mereka itu hanya butuh bantuan. Mereka itu tidak semenyedihkan itu. Mereka sedang diuji. Dan belum tentu kita yang kaya ini jauh lebih mulia daripada mereka yang sedang diuji. Gitu loh Mas, kalau menurut saya. Dan benar kata Mas Hendra-nya. Dan untuk teman-teman yang sedang melakukan iklan itu, hati-hati loh. Itu bawa-bawa agama loh. Kalau dampaknya dari kita, is okay. Tapi kalau misalnya Allah nggak suka gimana? Tapi ya kita serahin lagi. Ya mungkin dia ngiranya, Tuhan masih cuti kok gitu kali ya. Padahal banyak loh Mas, orang yang Islam tuh tahajud melintir semua loh Mas. Jujur aja yang ikut kelas kaya tuh yang banyak ya orang Muslim yang dari Aceh. Padahal itu nggak murah loh Mas. Nggak murah, online kayak gitu harganya, ya mau-mau aja kayak berapa online sekian, oh nah, berapa online sekian, nah. Iya. Dan itu rata-rata ya Muslim semua. Terus kenapa iklannya semua yang Muslim miskin semua? Aku juga nggak tahu. Iya, mental sih ya. Siapa nih orang yang ambil keuntungan dari sebegitu nih? Habis ini di komen nih. Itu miris banget loh, serius. Dan itu masif banget. Ya, Masif banget iklan itu. Dan mirisnya kan anak-anak memang yang tidak mampu dijadikan Iya, model itu. dieksploitasi lah apa namanya itu ya. Itu nggak melanggar KPAI atau apa ya? Kalau dikit-dikit KPAI, perlindungan anak, tapi itu kok enggak gitu loh. Karena bawa agama Mas. Biasanya kalau bawa agama itu kalau nggak diserang ya dibela. Kayak gitu. Kalau nggak diserang ya dibela. Bahkan ada orang kan yang jual air doa. Itu saya dukung sih Mas. Dalam 2 hal. Apa? Pertama itu afirmasi. Kedua, ya itu kan bisnis. Kan saya udah bilang,
permainan frekuensi itu tidak bekerja dengan moral. Itulah kenapa Allah selalu kasih ada dosa dan pahala. Jadi hati-hati. Perhatikan, kita mau banyak dosanya atau mau pahalanya. Mana nih? Jadi dosa ditanggung masing-masing. Nah, Roma, aku pengen sedikit masuk ke tabel ini, teori kesadarannya Hawkins ya, yang force dan power gitu. Oke. Seberapa besar kemudian saat kemudian kita berada di force itu, apakah kemudian memang benar-benar ya usaha apa aja gagal, punya istri baru menikah berarti ditinggalkan, atau macam-macam kasus ya. Karena force itu kan rasa takut, rasa tidak layak, rasa malu yang hampir mendominasi 24 jam hidupnya sehari-hari, itu memang benar-benar akan tercermin dalam realita gitu. Iya. Nah, cuman kadang kan bagi teman-teman yang masih pemula dan belajar gitu kan, butuh gimana sih Kak Roma caranya pelan-pelan yang realistis yang mudah dikerjakan supaya bisa segera naik dari force menuju power gitu. Gimana Kak Roma? Merasa layak, merasa hidup penuh cinta. Baik. Jawaban yang saya akan berikan itu sederhana. Mungkin saking sederhananya teman-teman tidak akan percaya. Yang sering saya lakukan itu jurnal. Di video-video saya sebelumnya juga saya mengucapkan bahwa siapapun yang tidak memiliki impian tidak akan memiliki tangga untuk bisa level up. Yang pertama, pilih mimpi. Who are you? Siapa kamu? Kamu mau jadi siapa? Who are you? Karena begini, orang-orang yang memiliki rata-rata ya, orang-orang yang memiliki pertama pernikahan yang gagal, bisnis yang gagal, itu pasti keluarganya pernah mengalami hal tersebut. Dan ini terjadi di depan matanya. Sehingga dia ngerasa, oh, rumah tangga itu harus hancur ya. Oh, rumah tangga itu ternyata sulit ya dijalani. Oh, ternyata kayak gitu ya sulitnya berbisnis. Ini akan tertanam, Mas. Karena identitas lama ini berasal dari, pertama, didikan orang tua. Mohon maaf para orang tua. Didikan orang tua. Kedua, lingkungan sosial. Ya. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, apa yang dia alami dan apa yang dia pelajari selama dia hidup. Ya, yang paling krusial adalah keluarga. Kalau di dalam keluarganya ini selalu meributkan tentang uang, selalu meributkan tentang apa sih namanya, percintaan, orang tuanya tidak harmonis, bisnisnya gagal, ini akan tercermin Mas di masa depan. Dan bagaimana cara merubahnya seperti pertanyaan Mas Hendra? Pertama itu adalah jurnal. Saya selalu mengungkapkan jurnal. Lakukan jurnal. Kalau kamu mau tahu secara lebih detail, kamu bisa ikut ke seminar kita Level Up, ada di sini nih. Oke? Dan kalau misalnya kamu mau yang Kak Roma belum ada duitnya atau gimana, ya silahkan kamu beli dulu e-booknya, kamu pelajari. Kalau hati kamu sudah mantap, kamu masuk ke dalam seminar kita, ya nanti saya jelasin, saya bantu. Kalau mau berubah, kalau nggak mau berubah, ya nabung dulu kesadarannya, oke? Insya Allah pasti ada rezeki. Yang kedua, afirmasi. Afirmasi. Ini saya akan kasih clue ya. Kenapa saya selalu bilang afirmasi itu harus dilakukan ketika kamu mau tidur dan ketika kamu mau bangun. Ini selalu saya lakukan. 15 menit. Ya, kenapa? Karena ketika di saat yang berdua ini, alam bawah sadar kita itu sangat-sangat terbuka, Mas. Untuk ditulis ulang. Jadi ketika kamu mau bangun tidur, jangan mengeluh. Kerja lagi, males banget. Jangan. Sayang banget. Sayang banget. Ketika kamu bangun tidur, imagine. Wow, ya Allah ya Rabbiku, enak banget dapat 5 juta ya Allah. Dari mana ya? Bodo amat, gak tahu dari mana. Mikirin lagi, 5 jutanya buat apa ya? Oh, jalan-jalan, buat ini, buat itu. Pikirin aja yang baik-baik, baru bangun tidur tuh. Oke? Terus ketika mau tidur, ya, maafin dulu siapapun yang nyakitin kamu. Bayangin lagi, wah enak kali ya, dapat bisnis kayak gini. Oh, untungnya segini, beli ini, beli itu. Masya Allah ya Rabbi, tabarakallah. Terus baca doa, tidur. Kayak gitu. Oke? Jadi kalau misalnya Kak Roma, hubungan rumah tangganya hancur berantakan atau gimana, lupakan dulu. Jangan sampai kamu tidur dalam keadaan kamu marah. Jangan. Karena besoknya energi kamu akan drain. Jatuh. Oke? Lihat. Ini aja tuh isinya udah banyak ya. Apalagi kamu ikut seminar. Silakan teman-teman join tanggal 6 Maret ya. Yang mau ikut belajar langsung sama Kak Roma. Ya, betul. Nah, yang terakhir Mas. Apa tuh? Berani guys. Berani. Berani. Tidak akan ada yang berubah di dalam hidup kita. Tidak akan berubah nasib seseorang jika dia tidak merubahnya sendiri. Kamu jatuh, gagal, naik lagi. Kamu jatuh, gagal, naik lagi. Jatuh, naik lagi. Sampai Tuhan berkata, nak waktunya kamu kembali.
Kembali untuk menjadi raja yang sesungguhnya gitu loh Mas. Jangan pergi kembali ke alam baka. Ya Allah ya Rabbi. Mas Hendranya jahat. Oh ya, nama acaranya besok sebenarnya apa? Level up energi. Level up energi. Ya, level up energi. Monopoli Merubah diri. hidup dengan level up energi. Betul, merubah hidup dengan Banget ya. level up energi, monopoli diri menjadi raja. Mantap jiwa. Oke, bukan raja di hidup orang, tolong. Raja. Di hidup kamu. Raja Solo. Raja Jawa. Oh, udah ada Mas. Oh, ada ya? Iya, udah ada. Saya akan bekerja keras mati-matian gitu ya. Aduh. Untuk siapa Mas? Untuk Dirinya PSI. sendiri. Oh, untuk PSI. Baik. Ya, kita doakan yang terbaik ya Mas. Iyalah ya. Gimana Kak Roma? Cara letting go yang benar itu seperti apa? Letting go. Letting go. Oh, ini sempat viral nih Mas. Ngomongin soal cinta. Iya. Iya. Terus ada yang bilang kayak gini, enggak, di saya nggak kayak gitu. Saya malah diblok katanya. Terus banyak tuh Mas, mereka bertengkar kayak gitu. Ini Kak, nggak akan connect sama orang yang nggak tulus. Ini cuma dilakukan oleh orang-orang yang tulus. Melakukan cinta sampai sebegitu tumpahnya, sampai cintanya habis Mas, lalu dia bisa move on. Oke. Nah, ada yang salah paham Mas. Ketika kan saya bilang, tuangkan tangki cintanya Mas. Ya, dia mengartikannya dengan cara yang aneh Mas. Saya nggak ngerti. Dia bilang, saya udah ngasih tubuh saya, saya udah ngasih harta saya, saya udah ngasih semuanya. Ketika kita pacaran, terus saya ditinggalkan. Dalam hati saya Mas, kamu ngapain? Kamu ngapain? Ngasih cinta itu bukan dengan memberikan tubuh gitu loh Mas. Bukan. Kayaknya ada yang salah paham di situ loh Mas. Ini saya lurusin ya teman-teman semuanya ya. Ketika kita ingin move on, letting go, ya, tuangkan isi cintanya. Tuangkannya itu seperti apa Kak Roma? Pertama, di garis bawahi, never ever giving your body. Jangan pernah memberikan harta berhargamu satu-satunya untuk yang bukan suamimu. Oke? Oke? Garis bawahi, bold. Oke? Itu yang paling bold. Jadi berhenti komen yang aneh-aneh di situ. Terus, yang kedua adalah, kalau dia ngeblok kamu, ya, dan kamu tidak bisa mengungkapkan rasa cinta kamu tuh, pergi ke tempat-tempat yang pernah kamu datangin bersama dia. Sambil makan, sambil nangis, bodo amat. Ya, aduh enak banget ini dulu kemarin makan di sini barengan. Aduh ini enak banget kemarin makan ini barengan. Nikmati sampai kamu jenuh, sampai kamu bosan, sampai kamu merasa kayak kok aku tolol ya. Oh kayaknya udah enough deh. Oh kayaknya udah selesai deh, kayak gitu. Itu tangki cintanya harus dituang kayak gitu loh Mas. Bahkan ada orang yang dia pura-pura lupa sama perasaannya, tangki cintanya ditutup bukan dituangin, akhirnya ketemu lagi di masa depan. Terjadi perselingkuhan. Itu makanya banyak banget tuh Mas, orang yang belum move on, terus dia ketemu orang lain, terus ketika datang lagi yang masa lalunya, itu menjadi Masya Allah tabarakallah jadinya. Kayak gitu. Jadi lebih baik dituangkan dulu tangki cintanya sebegitunya. Yang ketiga, kalau orang yang masih ada, pepet terus. Pepet sampai hati kamu puas gitu. Pepetnya kalau dia ilfil gimana Kak Roma? Kamu gimana cara deketin sampai dia ilfil? Ada yang komen gitu Mas. Bang Yo. Ini yang unjukin apa sih? Kalau dia ilfil, kita lihat dulu, kita ngedeketinnya gimana sih Mas sampai dia ilfil kayak gitu. Misalnya, kita deketinnya, ucapin aja selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini hari kamu bagus ya. Hari ini rezeki kamu luar biasa. Udah, sampai di situ aja. Jangan tanya-tanya, kenapa kamu nggak balas? Kenapa kamu nggak nelpon aku? Kenapa cinta aku tidak kamu balas? Enggak. Kita kan mau nuangkan cinta, bukan minta balasan. Iya, betul. Siapa kayak gitu ya Mas ya? Terus, ketika kita ada rezeki nih, ya, kita mau ungkapkan cinta. Hey, aku lagi ada rezeki nih, kamu mau ketemuan nggak biar aku traktir? Misalnya kayak gitu ya. Tapi ingat, melakukan yang 3 hal ini harus dibarengi dengan self-love. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencintai dirinya sendiri, Mas. Jadi tahu batasan. Tahu batasan. Nah, orang-orang yang tidak ada batasan, kamu cinta sama aku, ayolah ke Oyo Kak. Nah, ini bahaya. Berarti sering dapat orderan ke Mohon maaf. Nggak waktu Gojek dulu loh. Oh enggak. Nggak pernah. Enggak. Saya akan dengan gamblang menolak. Bukan menolak lagi, saya akan bentak, saya akan tampar mungkin. Loh, menolak orderan ke Oyo kenapa ditampar? Kan dapat uang dirimu. Bukan Mas, kan ngomongin soal ini. Gojek. Gojek. Mana nih Mas?
Dulu kan sempat punya kerjaan, bingung nih. enggak, dulu kan katanya kan sempat jadi ojol kan. Otak saya udah ke negatif nih. Bentar, saya lurusin dulu. Soalnya tadi saya ngebahas ke arah situ, jadi saya lurusin dulu bentar. Dulu kan, Maksudnya ngantarin. nganterin Enggak pernah, orang enggak ke pernah. Oyo. Enggak pernah, Mas. Kecuali ngantar makanan. Kalau ngantar orang enggak pernah. Mereka akan satu ciri khas mereka itu mereka gimana ya bilangnya? Pernah nggak ya? Saya ingat dulu, Mas. Enggak pernah, hampir nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Soalnya saya cuma berhenti sampai jam 5 sore. Oke. Saya narik dari Tapi yang namanya orang kebelet kan nggak ngitung jam kan, jam berapapun kalau kebelet ya Mas kebelet. Oji, saya tuh belum menikah, Mas. Jadi saya nggak ngerti. Ini ada pertanyaan nih. Oh, Kan belum menikah. Heeh. Lah gimana kalau ada peserta kelas? Kak, gimana sih? Aku tuh pengen ikut kelas kakak biar cepet dapat jodoh. Yang ngajarin udah dapat jodoh. Nah, itu. Nah, itu jawabannya saya bukan gimana? tidak dapat jodoh ya, Mas. Ya, Iya. banyak yang lama, tapi saya nggak mau. Oh, oke. Kenapa saya nggak mau? Ya karena saya belum mau. Oke. Bukan menolak rezeki ya, Mas ya, bukan. Tapi saya ngerasa Kriterianya terlalu tinggi kali ya? bukan, Mas. Bukan apa? Belum gini loh, Mas. Saya tuh mungkin ada tipe juga ya, Mas ya. Mungkin karena saya Capricorn ya. Jadi saya cuma bisa menikah sama orang yang saya sukai. Jadi kalau saya melihat seseorang, wah, beneran loh, Mas. Saya tipikal orang yang saya yang pepet gitu loh, Mas. Oh. ini sudah berharap nih. Mudah-mudahan saya Dari tadi ketawa terus ya. dari tadi semangat sendiri. Enggak, tapi gini, kalau misalnya dalam relationship gitu, Iya. Kak Roma gitu, kadang kan orang tuh semakin dikejar, Iya. itu kan semakin kemudian orang itu menjadi tidak menarik di hadapan kita. Siapa yang bilang, Mas? Nah. Semua yang saya deketin mau tuh. Ketika kemudian banyak sih orang yang punya prinsip, semakin kemudian cewek itu ngejar tuh semakin kurang menarik gitu, Baik. banyak yang kayak itu banyak. Terus misalnya dalam konteks bekerja juga, dalam Islam misalnya diajarkan bekerjalah kamu seolah-olah besok itu sudah nggak ada kesempatan untuk bekerja lagi atau Iya. hari terakhir atau apa namanya gitu. Sementara dalam ilmu pengembangan diri, ilmu vibrasi gitu, makin kemudian kita tidak berharap, makin kemudian kita bisa letting go, itu justru semuanya bisa mudah terjadi. Nah ini Baik. kan paradoks. Baik. Nah, kapan kita ini harus kemudian ngambil state untuk kemudian memukul, menyerang, dan kapan kemudian kita harus melepas, bertahan tuh gimana? Mutusinnya itu gimana? Wah, ini ilmunya udah luar biasa ya, Mas ya. Ini tentang cinta dulu ya. Soalnya begini, ketika saya mengejar seseorang, saya udah letting go. Dari awal saya udah letting go, Mas. Oh, oke. Dari awal saya udah tahu, kalau lu pilih saya, kalau kamu pilih saya, alhamdulillah. Kalau kamu nggak pilih saya, kamu yang rugi. Dalam pikiran saya, ya. Masa depan suram gitu ya. Yuk, pilih. Ya, dalam pikiran saya kayak gitu ya, Mas ya. Dalam pikiran saya, nggak tahu orang lain kayak gitu. Dan ketika saya mendekati dia, bukan seperti, ayo pilihlah aku menyukaimu. Enggak kayak gitu. Dekatnya nggak kayak gitu. Jadi dekatnya itu pelan. Jadi selangkah demi selangkah. Tapi saya juga mengejar mimpi saya juga mengejar langkah saya kayak gitu loh, Mas. Ibaratnya saya cuma bilang secara berbisik, hey, ada aku loh di sini. Hey, aku ada loh di sini. Secara pelan, halus, kayak gitu loh, Mas. Dan ketika dia mulai memanfaatkan saya akan narik diri. Dan ketika dia butuh saya akan masuk. Jadi tarik ulurnya kuat, Mas. Kayak gitu. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya tentang bagaimana mendapatkan jodoh Kak Roma, saya bisa kasih tahu kenapa, Mas. Karena banyak banget peserta-peserta yang melakukan sesi private kayak gitu, itu kan mereka cerita tentang pernikahan. Yes. Iya. Jadi ada sedikit baik lebihnya, itu saya catat dan saya pelajari. Seperti yang saya pernah kasih tahu, bahwa kecerdasan yang saya miliki adalah membaca pola. Semoga Allah memudahkan saya untuk membaca pola ke depannya. Karena ketika kita mengakui, pasti Allah uji. Semoga Allah mengizinkanku di masa depan seperti itu lagi, kayak gitu. Karena ketika kita bilang, Mas, makanan yang itu enak, kita bawa orang nyoba makanannya zong. Ya, Mas ya. Ya. Makanya saya ucapin semoga Allah mengizinkan saya membaca pola lebih baik di masa depan lagi. Oke. Kayak gitu. Oke. Itu untuk yang nomor 2. Aduh, kalau percintaan kayaknya bakalan panjang banget ya, Mas, kalau saya Seru, rinci. skip lah ya. Tapi mungkin nggak, Mas, pekerjaan wanita karir itu atau wanita karir itu malah jauh dengan jodoh ya? Hah? Saya punya beberapa teman kan, itu Iya. karirnya nambah tapi jodohnya tambah nggak jelas juga gitu loh. Tapi teman kita yang jadi pejabat kayak gitu juga kali Iya. ya. Mungkin karena gridnya dia juga menyesuaikan kan. Menyesuaikan. Tinggi juga kan. Tapi sampai kapan, Mas? Sampai saat ini ya belum nikah gitu. Iya. Apa nggak khawatir adem gitu atau gimana? Mending nggak usah nikah. Tapi kenapa sih ya banyak loh orang-orang itu sekarang yang cerdas-cerdas, yang IQ-nya di atas rata-rata, itu justru malah menghindari pernikahan.
Saya bukan menghindari pernikahan, Mas, cuman belum ngerasa waktunya aja. Jadi Karena Kak Roma, bukan Kak Roma. nggak apa-apa, saya jelasin dulu. Saya nggak tersinggung, beneran saya nggak tersinggung. Karena memang saya yang dari awal nggak mau. Oke. Nanti aja. Saya tahu itu belum waktunya. Karena saya itu sangat-sangat percaya dengan intuisi saya. Saya berintuisi, bahkan ketika saya mau melakukan seminar juga, saya berpikir, intuisi saya itu bilangnya di tanggal berapa, mau di kapan hari, mau bagaimana. Itu saya percaya banget intuisi saya. Bahkan ketika saya mau melakukan bisnis, saya selalu bilang ke sahabat saya, Silva, saya mau lakukan bisnis ini. Intuisi saya bilang kayak gini. Kayak gitu loh, Mas. Dan ketika ada orang yang bertanya, kemarin baru terakhir ada orang yang nanyain, mau nikah nggak sama saya? Ada loh yang nanyain. Terus saya bilang, mohon maaf Bapak, saya nggak bisa. Temanku kuliah juga yang sekarang belum nikah juga nanyain kamu, tapi langsung aku jawab, kamu bukan gridnya, bukan levelnya dia. Serius, demi Allah. Mas, aku mau dong kenalin dia narasumbermu itu. Sumpah serius. Kak, kamu bukan tipenya dia, sorry. Ini mesti nonton orangnya.